Halo Sobat Sukses, baru-baru ini ada salah satu Sobat Sukses yang nanya pertanyaan yang cukup menarik buat dibahas. Nah, pertanyaannya adalah, kok mau nanya, saya sedang merintis usaha kuliner dengan brand sendiri, dan jalan beberapa bulan banyak yang menawarkan untuk menjadi mitra di usaha kuliner saya, baik franchise, reseller, atau investor, tapi masih skala kecil. Tapi saya masih ragu kok, mana yang lebih baik antara ketiganya untuk di awal mengembangkan bisnis kuliner saya. Apakah membuka franchise, reseller, atau investor kok? Mohon arahannya. Nah, di video ini kita akan bahas jenis-jenis permodalan dan juga apa pendapat gua tentang pertanyaan ini. Stay tune ya. Welcome back to YouTube channel Bosen Jadi Karyawan. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali masuk ke channel ini, kenalin dulu, nama gua Andre. Gua adalah pebisnis online yang mau lihat Indonesia punya lebih banyak pengusaha yang buka lebih banyak lapangan pekerjaan. Nah, di channel ini kita biasa bantu karyawan, mahasiswa, dan pebisnis pemula buat bangun bisnis yang sukses dan jadi kaya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget di-subscribe dulu, karena kita akan bahas konten bisnis dan juga investasi setiap minggunya. Nah, kita juga udah ada online course loh, buat bantu teman-teman yang lagi mau mulai bisnis. Boleh banget dicek di kolom komentar, supaya teman-teman juga bisa akses online course-nya. Nah, yuk langsung kita masuk ke materinya. Nah, sebelumnya kita harus punya pemahaman yang sama dulu nih. Apa itu reseller, apa itu investor, apa itu franchiser. Nah, pertama dari reseller dulu ya. Kalau reseller tuh gampang banget sih. Jadi intinya, kita misalnya punya barang, terus ada orang yang mau jualan barang kita. Nah, dia jadi resellernya. Kita kasih dia margin atau keuntungan, selisih antara harga yang kita jual ke dia dan harga yang dia jual ke customer. Itu adalah keuntungan dari si reseller itu. Nah, menurut gua reseller itu bukan salah satu jenis permodalan, karena ya udah gitu, kalau memang orang mau jual, kalau misalnya ada yang mau beli, ya udah berarti kita tinggal jual ke dia, dibeli sama customer. Itu bukan jenis permodalan ya. Jadi itu kayak mitra bisnis aja gitu. Kalau misalnya nanti ada yang beli lagi, ya kita supply barang ke dia, kita jadi supplier, dia jadi resellernya. Nah, kalau misalnya tadi investor sama franchiser, kalau investor berarti dia itu invest modal di dalam bisnis kita ya. Terus modal itu kita kelola. Nah, kita harus kasih saham ke investor. Jadi dari misalnya nih total saham kita 100%. Terus dia taruh modal, misalnya bisnis kita modalnya itu 50 juta. Nah, dia taruh 25 juta misalnya. Nah, kita mau kasih dia berapa nih? Apakah kita mau kasih dia 50% saham kita atau misalnya 30% misalnya ya? Itu tergantung kesepakatan. Nah, itu kalau investor. Jadi kalau misalnya ada keuntungan, kita juga harus bagi investor kita dong. Kalau misalnya jadi perusahaan kita untung, ya kita harus bagi keuntungan yang kita dapat gitu ya dari bisnis kita. Itu kalau investor. Nah, kalau franchiser itu ada dua. Ada namanya franchisee, ada namanya franchiser. Ya. Apa bedanya? Kalau franchiser itu adalah orang yang jualan franchise-nya. Jadi misalnya gue punya, let's say, Bakmi Andre gitu ya. Nah, gue jualan franchise Bakmi Andre ini. Jadi yang udah misalnya gue bangun, namanya udah gue bangun, orang udah kenal gitu ya. Itu gue sebagai franchisernya. Nah, orang yang beli si Bakmi Andre ini, orang yang buka bisnis Bakmi Andre, beli license-nya, ibaratnya beli lisensinya, atau beli bisnisnya, beli namanya, itu adalah namanya franchisee. Oke, nah kalau pendapat gua, jadi better mana nih? Reseller, franchiser, atau investor gitu ya. Nah, kalau reseller ya boleh-boleh aja, menurut gua itu nggak ada masalah, itu karena itu bukan pemodalan. Jadi kalau reseller, kalau ada orang yang mau jual barang kita, yang dia bisa dia bisa jualan lebih baik ke customer. Yang penting adalah kita sediain namanya minimum of quantity aja. Jadi dia harus order berapa banyak supaya dapetin harga spesial dari kita, ya kan? Supaya dia bisa jual lagi ke customer. Itu kalau reseller, itu sah saja. Kalau kalian mau lakukan reseller juga boleh. Lumayan buat nambahin ibaratnya channel distribusi kita gitu ya. Nah, kalau misalnya yang tadi, berarti tinggal pilihnya ada dua nih. Itu investor atau kita jadi franchiser. Nah, sebenarnya kedua itu ada plus minusnya juga. Kalau misalnya investor dulu ya, kita ngomong investor. Nah, kalau ibaratnya ada orang yang mau invest di bisnis kita, keuntungannya adalah ya berarti kita terima uang cash gitu ya, kita dapat fresh money buat kita jalanin bisnis idea kita gitu ya.
Nah, tapi kekurangannya adalah ya pemegang saham itu dia ada namanya tuh hak buat menentukan pendapat gitu ya, membuat keputusan juga. Jadi dari misalnya ada business decision atau keputusan bisnis yang harus kita ambil, berarti kita udah ada pemegang saham nih. Yang pemegang saham ini itu berhak juga untuk namanya mempengaruhi keputusan yang bisnis yang kita buat gitu ya. Nah, makanya kalau kita punya investor, perlu dipastikan kalau kita itu sebagai pemilik bisnis itu harus punya saham terbesar. Contoh paling enggak 51% dari bisnis yang kita punyain. Jangan sampai investor kita punya saham yang lebih besar, jadi dia punya power yang lebih buat menentukan keputusan bisnis yang harus kita buat di bisnis kita. Nah, itu kalau investor. Kalau franchiser, kita sebagai franchiser ada orang yang beli franchise kita, enaknya adalah kan kita terima cash tuh. Jadi di awal-awal itu kita bisa pakai cash itu buat ibaratnya ngegedein bisnis kita, buat ngembangin cabang gitu ya, buka cabang di tempat lain, pakai duitnya orang lain. Nah, paling yang susahnya adalah kita harus bikin supaya sistemnya running dulu, kita siapin sistem franchise-nya. Jadi orang yang beli franchise kita juga ngerasa rugi. Nah, kalau misalnya gue ditanya nih, kok jadi lu prefer mana? Lu prefer jadi franchiser atau lu prefer jadi dapat investment dari investor gitu ya? Nah, kalau gue sendiri, gue prefer jadi franchiser. Karena ya tadi kalau kita dapat investor, gue nggak pengen keputusan bisnis yang misalnya harus diambil di bisnis gue itu bisa ditentukan sama orang lain juga. Gue pengen keputusan yang gue buat ya itu dari pendapat gue sendiri, maksudnya dari keputusan yang gue buat gitu ya. Jadi bukan orang lain yang ambil keputusan buat bisnis gue. Nah, itu kalau gue, tapi tergantung orang-orang maunya gimana gitu, maksudnya enaknya gimana. Ada orang-orang juga yang lebih pengen buat dapat investor. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau dapat investor juga, pastikan juga kalau misalnya investornya itu bukan cuman punya duit, tapi juga punya pengalaman di bisnis yang lagi teman-teman jalanin juga gitu. Nah, intinya adalah kalau misalnya kita mau dapat permodalan, itu bagus banget gitu. Yang penting bisnis kita terus berkembang. Karena bisnis yang bagus adalah bisnis yang berkembang. Kalau misalnya bisnis kita nggak berkembang, itu tanda-tandanya bisnis kita lagi slowing down dan lama-lama mati gitu. Jadi jangan sampai kita punya bisnis yang mati. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di subscribe. Karena kalau misalnya channel ini hit 10.000 subscriber, kita akan lakukan seminar online gratis buat karyawan-karyawan yang lagi mau mulai usaha. Boleh juga tonton playlist mulai usaha yang ada di sini dan juga di-share ke teman-teman kamu yang lagi mau mulai usaha. Thank you buat teman-teman semua yang udah nonton sampai habis. Semoga teman-teman punya usaha yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dah.